Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan malam hari ini, sobat, kita akan melanjutkan dari video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas yaitu dengan tema oli dengan formula multi grid versus single grid, mana yang lebih bagus. Baik, kita bedah langsung. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, sobat, bahwa oli yang multi grid, yaitu kami memberi contoh ada yang mulai dari 0 W hingga ke 20, ada pula yang 5 W sampai ke 30, ada juga yang 15 W sampai ke 35, ada pula 20 W hingga ke 40, dan seterusnya, masih banyak lagi. Dalam arti kata demikian, sobat, multi grade itu oli yang diformulakan grade yang lebih dari satu. Contoh di sini kalau saya sebut 5 hingga 30 tingkat kekentalannya. Ini juga sesuai yang kemarin saya jelaskan. Suhu pada saat berlangsung, maksudnya winter ini pada saat dingin itu tetap dalam kondisi kekentalan 5, dan ketika mesin bekerja pada saat panas terkondisikan formula di kekentalan 30 gitu. Jadi kami contoh oli. Ini pertama oli SKO. Di sini tertera 20 W hingga 50 SGMA. Nah, kalau masalah SGMA ini sudah kami jelaskan di video sebelumnya. Sobat, bila pengen mengetahui lebih jauh, silahkan tonton video kami yang sebelumnya. Yang kita bahas sekarang masalah multi grade-nya. Jadi di sini diformulakan grade 20 di kondisi dingin, mesin belum bekerja atau di awal-awal, hingga ke kekentalan 50. Jadi ringnya antara ini. Jadi biasanya yang seperti ini cocok untuk mesin yang sudah agak tua gitu, atau di dalam celah-celah mesin itu sudah mulai agak longgar, sehingga kekentalan itu cukup untuk meredam gesekan itu, dan juga cukup bisa untuk masuk ke celah-celah karena celah sudah mulai agak longgar di antara part-part yang saling bergesekan itu. Ini termasuk jadi multi grade gitu, antara 20 hingga ke 50. Kami contohkan lagi multi grade yang lain merek, yaitu dari oli modul, itu 10 W 10 winter menggunakan dingin hingga sampai 40 kekentalan di posisi panas mesin bekerja atau panas 100 derajat Celcius. Ini berarti juga multi grade. Ada contoh lain lagi merek oli, yaitu dari Pertamina Enduro Racing 4 tak, yaitu membuat formula oli dengan kekentalan 10 W hingga ke 40. Ini juga multi grade, sama. Kemudian saya ambil contoh lain lagi, ini dari produk Repsol 10 W hingga 30. Ini agak enceran gitu, karena di sini dikasih penjelasan untuk 4 tak matic, dan matic tentu putarannya juga agak lebih kencang mesinnya, lebih tinggi putarannya gitu, dan masih tergolong mesin-mesin yang agak baru gitu, sehingga agak encer. Atau juga karena motor-motor matic dari yang menggunakan Repsol ini bidikan marketnya
ke motor-motor yang dipakai untuk harian, mungkin ya yang ringan-ringan lah, mungkin agak ngebut anak-anak muda, tidak untuk yang muat berat-berat, sehingga akan lebih encer supaya lebih ringan putaran mesin seperti itu. Ini grup-grup oli yang multi grade itu. Ada beberapa lagi multi grade lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Intinya yang dikatakan multi grade adalah grade-nya lebih dari satu, itu antara yang tertera di dalam kemasan oli itu. Nah, terus bagaimana dengan yang single grade gitu? Single grade adalah grade yang diformulakan atau dibuat hanya satu level tingkat kekentalan oli. Ini ada contoh. Ini contoh dari Pertamina Mesran, ya. Nah, ini SAE 40. Jadi tidak ada W-nya sekian atau sekian, tidak ada. Jadi satu grade saja diformulakan dalam kekentalan di level 40. Ya, kalau untuk motor ini tingkat agak tinggi, kalau untuk mobil tingkat sedang gitu. Jadi ini mungkin bidik pasarnya bisa ke mobil, bisa ke motor, atau bisa mungkin ke motor-motor penggerak lainnya gitu. Yang jelas ini untuk single grade. Ada lagi yang lain, single grade yang lain, yaitu dari Pertamina juga, yaitu Roret gitu ya. Pertamina Roret SAE 90. Biasanya ini dipakai untuk oli gardan yang bertransmisi manual gitu. Kenapa mengambil satu grade 90 saja? Karena salah satu alasannya adalah penggerak mesin ini panasnya tidak terlalu fluktuatif gitu, sehingga cocok untuk satu grade, yaitu sekitar dengan kekentalan 90 SAE. Ada lagi merek lain, yaitu SAE yang 80 gitu. Ini juga satu grade, tingkat kekentalannya lebih encer sedikit dari 90. Ini juga biasanya digunakan untuk oli gear, tapi oli gearbox yang otomatis gitu, jadi membutuhkan yang lebih encer sedikit gitu. Tapi ada juga merek-merek yang mobil terkini, yang mobil-mobil ringan, yang mobil kecil, itu menggunakan single grade itu dengan kekentalan 5 itu juga ada yang dari Toyota gitu, termasuk Toyota Agya, Calya, itu merekomendasikan dengan tingkat kekentalan SAE 5 untuk gearboxnya, otomatis gearboxnya. Dan juga ada SAE yang hingga 150 single grade, 140 maaf, 140 kekentalan single grade. Ini yang sangat kental. Biasanya yang sering menggunakan itu oli gardan ini ya, oli gardan pada mesin atau kendaraan-kendaraan kelas berat itu. Bisa jadi truk, bus, atau truk fuso dan lain-lain. Ini agak kental. Jadi kondisi ini di kondisi
panas maupun dingin tetap dalam keadaan single grade sesuai yang tertera pada kemasan oli itu. Nah, terus sekarang bagaimana dengan pertanyaan tadi? Single grade dengan multi grade, manakah yang lebih bagus? Nah, jawabannya yaitu adalah tergantung dari penempatan oli, penggunaan oli pada mesin, dan juga kualitas oli itu sendiri. Bila mana penempatan oli itu tepat pada mesin yang sesuai karakteristiknya, ya tentu itu bagus. Berarti masing-masing punya klasifikasi atau masing-masing punya sama-sama bagus gitu, jika tepat untuk menaruhnya atau menggunakannya. Kira-kira demikian ya. Mungkin bila ada hal-hal yang kurang atau perlu pertanyaan, bisa di dalam komentar, silahkan. Saya pikir itu, bila kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.